Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aslamah Nur Sabita dengan NIM 12010622948, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing Ibu Salmia, SPD, MPDE. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional ialah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya diperoleh dalam periode 1 tahun. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka pendapatan nasionalnya pun akan semakin tinggi. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, saat ini Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya. Namun ketika masa pandemi COVID-19 berlangsung, banyak yang terjadi di berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir yang telah membawa ekonomi dunia masuk ke dalam kondisi PDB turun yang tak terelakkan. Bank Dunia menyatakan bahwa COVID-19 akan membawa 92% negara di dunia jatuh ke jurang resesi. Hingga kini, setidaknya telah terdapat 14 negara mengkonfirmasi terjadinya penurunan kondisi PDB. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Hong Kong, Filipina, Inggris, Malaysia, Polandia, Thailand, dan Jepang. Bank Dunia dalam laporan prospek ekonomi global telah memperkirakan ekonomi global mengalami penurunan sebesar 5,2% pada tahun ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa kemerosotan tersebut merupakan kondisi terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Indonesia sebagai negara yang juga terdampak dalam COVID-19 yang kini mengalami kontraksi yang mendalam. Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai Juli 2021. Seiring proses pemulihan perekonomian pada tahun 2022, pertumbuhan PDB Indonesia didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas serta kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif untuk mengatasi pandemi. Namun demikian, kondisi global yang semakin menantang dan berbagai dampak berkepanjangan dari COVID-19 dapat menghambat pemulihan tersebut. Bank Dunia mendukung dilaksanakannya tanggap darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, termasuk upaya penguatan unsur-unsur tanggap darurat pandemi. Dukungan bagi program vaksinasi COVID-19 gratis pemerintah, peningkatan bantuan sosial maupun sistem perawatan kesehatan, serta berbagai tindakan yang diambil untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur menurut produk domestik bruto atau PDB. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia kembali naik pada tahun 2021 menjadi 62,2 juta per tahun. Kenaikan ini dinilai membawa Indonesia kembali naik berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Berdasarkan data BPS, angka PDB per kapita pada tahun lalu juga telah melampaui level sebelum pandemi pada 2019 yang mencapai 59,3 juta. Pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Indonesia berdasarkan catatan BPS. Hal ini menunjukkan tren kenaikan secara konsisten dalam 10 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020. Saat itu PDB per kapita Indonesia turun dari 59,3 juta menjadi 57,3 juta. PDB per kapita penduduk Indonesia yang meningkat pada tahun lalu tidak bisa lepas dari kinerja positif pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil tumbuh
sebesar 3,69% setelah terkontraksi 2,07% pada tahun sebelumnya. PDB Indonesia tahun 2021 juga berhasil melampaui level sebelum pandemi. Dalam pencapaian ini patut diapresiasi, mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu ke kapasitas sebelum pandemi. Pemulihan ini bukan tanpa tantangan, terdapat sejumlah risiko yang harus tetap diwaspadai, khususnya terkait penyebaran COVID varian Omicron. Kasus positif harian di dalam sudah menurun. Meski demikian, tingkat terisian rumah sakit atau BOR dan kematian dinilai relatif lebih rendah dibandingkan gelombang Delta. Di samping itu, pihaknya juga terus mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan pengetatan moneter di Amerika Serikat, serta potensi dampak dari isu geopolitik yang tengah terjadi.